sebagai narator. Saya Azalia Safida sebagai tukang kayu. Saya Nadina Artisti sebagai hakim. Saya Itina Khaira sebagai pembuat kayu. Saya Merah Mutia sebagai pembantu. Saya Ranisha Putri sebagai pembantu kursus. Saya Freddy Filipi sebagai pengawal. Saya Iqbal sebagai tukang rokok. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di suatu negara yang pastinya bukan negara kita ya teman-teman, terdapat seorang pedanti yang rajin dan tekun. Setiap pagi ia selalu mengantarkan barang dagangannya ke pasar dengan pedakinya. Suatu pagi, ia melewati jembatan yang baru dibangun. Namun sepertinya ia sedang mengalami nasib buruk. Ia jatuh bersama pedati barang dagangannya dan juga dirinya dan hanyut ke sungai karena jembatan tersebut tidak mampu menahan beban yang diberikan. Suatu ketika, salah seorang warga merasa dirugikan terhadap kejadian tersebut dan segera melaporkannya ke meja peradilan. Si pedati dan keluarganya merasa dirugikan akibat kejadian tersebut. Si pedati pun menuntut pembuat jembatan kepada hakim dan memberi uang ganti rugi. Pada zaman dahulu belum ada yang namanya kepolisian, jadi kita rakyat biasa bisa langsung melapor ke yang mulia hakim. Yang mulia hakim, saya merasa dirugikan karena kejadian kemarin. Saya mau si pembuat jembatan itu dituntut dan dihukum atas perbuatannya. Baiklah, permintaan kamu akan saya kabulkan. Pengawal, bawakan si tukang pembuat jembatan itu ke hadapan saya sekarang. Baik, kami hakim. Pengawal pun pergi untuk mengambil si pembuat jembatan dan menghadap sang yang mulia hakim. Si pembuat jembatan tentu tidak terima dan protes. Ini tuan si tukang pembuat jembatan itu. Maka salah mulia. Kesalahan kamu adalah telah membuat jembatan yang tidak memenuhi standar, sehingga membuat seseorang kehilangan pedati beserta dagangannya di dalamnya, dan juga kuda yang dibawanya juga hanyut terbawa sungai. Oleh karena itu, kamu harus mempertanggungjawabkan kesalahanmu. Maaf yang mulia, saya membuat jembatan menggunakan kayu yang saya beli di tukang kayu. Kualitas kayu itu jelek yang mulia. Kalau sudah tahu kualitasnya jelek, kenapa kayu tersebut masih kamu gunakan? Jadi begini yang mulia, jika saya menggunakan kayu kualitas bagus, maka keuntungan saya akan sedikit. Dan si tukang kayu itu merupakan teman dari penggawa raja, jadi saya tidak bisa menolaknya. Oh, gitu kata. Pengawal, bawakan si tukang kayu tersebut ke hadapan saya dan bawa keluar membuat jembatan ini. Baik, yang mulia hakim. Pengawal pun pergi untuk menemui si penjual kayu. Buat kayu pun dibawa ke hadapan yang mulia. Yang mulia hakim, apa kesalahan saya sehingga saya dipanggil ke sidang pengadilan ini? Kesalahan kamu sangat besar. Kayu yang kamu berikan kepada si pembuat jembatan ternyata sangat rapuh dan tidak kokoh, sehingga menyebabkan jembatan yang dibuatnya itu seseorang terjatuh karenanya, dan tukang pedati tersebut kehilangan kuda dan barang dagangannya di dalam pedati. Ya kalau begitu jangan salahkan saya, salahkan saja si penjual kayu menjual kayu dengan kualitas jelek itu. Kenapa jadi saya? Maaf. Panggilkan si penjual kayu itu ke depan saya sekarang dan bawa keluar si tukang kayu. Baik, yang mulia. Lalu pengawal pun memanggil si penjual kayu dan membawanya ke yang mulia. Kayu, pakai siapa?
kami hakim, apa kesalahan baik hamba di bawah kesalahan ini? Kamu masih menanya apa permasalahan kamu? Masalah kamu sangat besar. Kayu yang kamu jual ternyata jelek, tidak kokoh dan rapuh, sehingga menyebabkan seseorang terjatuh karena jembatan yang dibangun sangat tidak kokoh. Kamu harus mengganti rugi atas kesalahan kamu sendiri. Kalau itu berkenanya dan bukan saya, salah kerja teman saya. Dia yang menjual kayu ke si tukang kayu itu dan jelek. Begitu. Wow. Bawakan si pembantu tersebut ke hadapan saya dan bawa keluar menjual kayu. Baik, Mulia. Maka dari itu, pengawal pun membawa si pembantu penjual kayu ke hadapan yang mulia. Yang mulia hakim, apa kesalahan saya jika saya dibawa ke sidang pengadilan? Kesalahan kamu itu sangat fatal dan sangat besar. Kayu yang kamu berikan kepada penjual kayu tersebut adalah tidak kokoh dan rapuh, sehingga menyebabkan seseorang terjatuh ke sungai beserta pedati dan barang dagangannya di laut tersebut. Oleh karena itu, kamu harus diminta pertanggungjawaban dari hukum. Yang mulia, Itu bukan bicara apa sih? Pengawal, masukkan pembantu ini ke dalam penjara itu sekarang. salah saya yang mulia. Kamu bersalah. Baik, yang mulia hakim. Saya tidak bersalah yang mulia, kamu harus saya. Pembantu pun dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa menit kemudian, pengawal masuk ke dalam ruang persidangan dan menghadap yang mulia. Saya pengawal, apakah tugas telah kamu laksanakan? Belum yang mulia, sudah melaksanakan yang mulia. Maka sulit, karena kamu sudah terbiasa menjarakan orang dan mengintai mereka. Sulit yang mulia. Pembantu itu badannya tinggi dan ilmu. Karena penyerang kita punya tidak muat dan sempit. Pembantu itu tidak punya uang untuk kita yang mulia. Bego kali, kamu pakai dong otak kamu. Cari pembantu yang lebih kurus, pendek, dan punya uang. Baik yang mulia. Saya nggak mau dengar alasan lagi ya. Yang mulia. Ini tuan. Wahai yang mulia hakim, apa kesalahan saya sehingga saya harus penjara? Kesalahan kamu tuh pendek, kurus, dan punya uang. Oleh karena itu kamu mempertanggungjawabkan kesalahan kamu itu. Tapi yang mulia, saya tidak bersalah. Maaf. Yang mulia, Bawa dia ke dalam saya tidak penjara. bersalah. Baik yang mulia. Tapi yang mulia, Setelah sang pembantu dimasukkan ke dalam penjara dan uangnya disita, hakim pun bertanya kepada khalayak ramai yang menghadiri sidang peradilan tersebut. Wahai saudara-saudara sekalian, bagaimana menurut pandangan kalian? Apakah peradilan ini sudah adil? Kita tidak bersalah. Akhirnya pembantu kurus pun dimasukkan ke dalam penjara dan uangnya pun disita. Semua masyarakat hidup dengan bahagia kecuali pembantu kurus yang disita uangnya dan dimasukkan ke dalam penjara. Untuk pertanyaan dan saran akan dilanjutkan pada sesi minggu depan. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 1.